Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Seni Bermatematika. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang membuktikan limit fungsi trigonometri dengan rumus. Baik, kita lihat rumus-rumus yang mau dibuktikan, yaitu ada 4. Yang pertama, limit X mendekati 0, X per sin X sama dengan 1. Lalu yang kedua, limit X mendekati 0, sin X per X sama dengan 1. Dan yang ketiga, yang keempat juga sama dengan 1. Baiklah, ini akan dibuktikan satu persatu. Baik, kita akan masuk kepada pembuktian rumus yang pertama. Kita lihat. Jadi rumus yang pertama, limit X mendekati 0, sin dari X per sin X itu sama dengan 1. Kita lihat, pertama-tama kita harus membuat lingkaran. Saya anggap lingkaran ini berpusat di titik O. Selanjutnya, di dalam lingkaran ada sebuah segitiga yang saya akan beri nama segitiga OCD. Ya, OCD, di mana OC-nya itu merupakan jari-jari lingkaran, sedangkan sudut pusatnya di sini adalah sebesar X. Lanjut, dari segitiga OCD ini kita akan bisa menentukan panjang CD. Panjang CD itu sama dengan, kita lihat ya, panjang CD sama dengan R, yaitu jari-jari, dikali dengan sinus X. Sedangkan panjang OD itu sama dengan R dikali cos X. Kita lanjut. Pada segitiga OAB, di mana segitiga OAB ini siku-sikunya di A. Kita lihat segitiganya, ini dia. Dan saya beri nama segitiganya adalah OAB. Ini ya segitiga OAB. Sudutnya juga sama, yaitu adalah sudut X. Lanjut. Kita akan mencari tangan X. Tangan X itu pada segitiga OAB tidak lain adalah sisi di depan sudut X, yaitu AB, dibagi dengan sisi samping, yaitu OA, di mana OA-nya ini sama dengan OC. Berarti OA tidak lain adalah jari-jari. Sehingga tangan X sama dengan AB per R. Atau boleh ditulis AB sama dengan R kali tangan X. Kita lanjut. Kemudian saya tambahkan panjang AC. Ini. Lanjut. Selanjutnya kita akan mencari luas segitiga OAC. Segitiga OAC, ini segitiganya. Luas segitiga OAC itu berarti 1/2 alas, dalam hal ini alasnya OA, sedangkan tingginya adalah CD. Saya kira jelas ini ya. Kemudian kita lihat 1/2, di mana OA-nya tadi itu adalah sama dengan jari-jari, yaitu R. Sedangkan CD-nya yang merupakan tinggi daripada segitiga ini sudah ada tadi di atas, yaitu R dikali sin X. Sehingga bentuk penyederhana menjadi R kali R sama dengan ini R berpangkat 2. Sehingga hasil terakhirnya adalah 1/2 R kuadrat dikali sin X. Oke, kita lihat luas juring OAC. Luas yang dimaksud luas juring OAC itu maksudnya ini O, A, baru dengan garis lengkung ini ke C, baru kembali ke O. Luas juring OAC itu sama dengan besar sudut pusat X dibagi dengan sudut dalam lingkaran ini, yaitu 2pi, lalu dikali dengan luas seluruh lingkaran, yaitu PR pangkat 2. Begitulah cara mencari luas juring, sehingga hasilnya adalah pi. Dengan pi ini bisa dicoret, maka hasilnya adalah X per 2 dikali R pangkat 2, atau boleh ditulis 1/2 X kuadrat. Kita lanjut. Kita akan mencari luas segitiga OAB, di mana alasnya adalah OA, tingginya adalah AB. Sehingga luasnya adalah 1/2 OA dikali AB. 1/2 OA-nya tadi sudah jelas, yaitu R, sedangkan AB di atas telah diperoleh, yaitu AB-nya sama dengan R dikali tangan X. Sehingga
akan menjadi 1/2 R dikali R tangen X. Sehingga penyederhanaannya menjadi 1/2 R dikali R adalah R pangkat 2 tangen X, tetap ditulis tangen X. Saya kira jelas. Kita lanjut. Dari gambar di atas tampak bahwa luas juring OAC ini itu lebih besar daripada luas segitiga OAC. Jadi lebih besar dari segitiga OAC. Akan tetapi luas juring OAC itu lebih kecil daripada luas segitiga OAB. Saya kira jelas ya. Jika demikian, maka dalam matematika itu bisa ditulis bentuknya seperti ini. Kita lihat. Nah, jadi luas segitiga OAC lebih kecil sama dengan luas juring OAC, sedangkan luas juring OAC lebih kecil atau sama dengan luas segitiga OAB. Masing-masing bangun datar ini tadi sudah dicari luasnya. Untuk luas segitiga OAC itu kita lihat 1/2 R kuadrat dikali sin X kurang dari atau sama dengan luas juring OAC sudah juga dicari 1/2 X kali R berpangkat 2. Kemudian lebih kecil atau sama dengan luas segitiga OAB 1/2 R pangkat 2 kali tangen X. Dari sini kita lihat ada perintah semua ruas dikali dengan 2/R kuadrat sin X. Jadi semua ini ruas kita kali dengan 2/R pangkat 2 sin X. Kita mulai dari yang ruas paling kiri. 1/2 dengan 2 ini akan habis. R pangkat 2 dibagi dengan R pangkat 2 juga akan habis. Sinus X dibagi dengan sinus X juga akan habis. Sehingga ruas yang paling kiri itu sebentar akan nilainya 1. Kemudian ruas yang kedua 1/2 dengan 2 itu akan habis. Kemudian X tidak habis di sini karena tidak ada X-nya di sini. Ini merupakan sudut ya. Kemudian R berpangkat 2 juga akan habis dengan R pangkat 2. Sehingga bagian yang kedua ini tinggal X, sedangkan yang di sini tinggal apa? Sinnya. Oke, kita lihat. Ini yang paling kiri tadi sudah bernilai 1. Yang ini 1/2-nya habis, sisa apa? X per sin X. Kemudian yang paling kanan 1/2 dengan 2 ini akan habis. R kuadrat dengan R juga habis. Maka tinggal tangen X dibagi sin X. Itu sama dengan 1/cos. Nah, kita lihat ya. Nanti kita buktikan sendiri ini. Tangen X per sin X itu sama dengan 1/cos. Oke, kita lanjut. Dilimitkan semua ruas. Jadi limit X mendekati 0 1 kurang dari sama dengan limit. Jadi semua ini dilimit semua. Oke, saya kira jelas ya. Oke. Limit X mendekati 0 itu 1 tetap bernilai 1. Lebih kecil sama dengan limit X mendekati 0 X per sin X kurang dari sama dengan. Nah, untuk ruas yang paling kanan itu kita sudah bisa melakukan dengan cara substitusi langsung. Artinya apa? Cos X-nya ini, di mana X-nya ini kita bisa ganti dengan 0. Sehingga akan menjadi 1/cos 0. Oke, kita lanjut. Bentuknya ini 1 tetap 1 kurang dari sama dengan limit X mendekati 0 X per sin X kurang dari sama dengan 1 ini adalah tetap 1. Cos 0 itu sendiri nilainya adalah 1. Sehingga di sini 1/1. Maka dengan demikian hasilnya itu adalah limit X mendekati 0 X per sin X itu lebih atau sama dengan 1, akan tetapi kurang dari atau sama dengan 1, sehingga dengan demikian maka limit X mendekati 0 X per sin X boleh ditulis sama dengan 1. Maka dengan demikian rumus yang pertama sudah terbukti. Oke ya. Kita lanjut ke rumus yang kedua. Ini rumus yang kedua. Untuk membuktikan rumus yang kedua ini, kita manfaatkan rumus yang pertama yang telah kita buktikan. Kita lihat. Nah, penulisan daripada limit X mendekati 0, sin X per X itu dirubah bentuk penulisannya, akan tetapi nilai sesungguhnya tidak berubah. Sehingga akan menjadi limit X mendekati 0
dirubah sin X per X dirubah menjadi 1 per X per sin X. Ini kan sama kan? Ini sama. Oke, kenapa dirubah ke sini? Karena limit X mendekati 0 X per sin X sudah dibuktikan tadi. Oke, kita lihat. Masing-masing dilimit, baik ini satunya maupun X per sin X-nya kita limitkan. Sehingga limit X mendekati 1, limit X mendekati 0, ini 1 tetap bernilai 1. Ini tadi sudah dibuktikan, yaitu limit X mendekati 0, X per sin X nilainya 1, sehingga hasilnya adalah 1 per 1, jawabannya 1. Jadi rumus yang kedua juga sudah yang terbukti. Oke, kita lanjut rumus berikutnya. Rumus berikutnya adalah limit X mendekati 0, X per tangan X juga sama dengan 1. Kita lihat. Nah, ini dia. Jadi kita mengubah bentuk tangannya ini menjadi sin per cos, sehingga akan menjadi limit X mendekati 0, X ini tetap X. Jika Anda menjumpai pembagian dengan pembaginya berbentuk pecahan, maka bisa dirubah dalam bentuk perkalian dengan catatan cosnya ini naik ke atas, sehingga akan menjadi X cos X per sin X. Nah, dari sini kita kelompokkan. Jadi X per sin X, nah ini lalu dikali dengan cos X. Jadi semuanya dilimitkan. Paham ya? Ini menuju ke rumus, nilainya berapa? Tentu nilainya tadi sudah ada, yaitu 1. Sedangkan limit X mendekati 0 cos X ini bisa dilakukan substitusi langsung dengan mengganti X-nya 0, sehingga akan menjadi cos 0. Cos 0 itu sendiri adalah 1, sehingga hasilnya adalah 1 dikali 1 sama dengan 1. Saya kira jelas ya? Oke. Maka rumus yang ketiga sudah terbukti. Baik, untuk yang keempat, kalian bisa buktikan sendiri nanti sebagai latihan. Oke. Agar kita lebih memahami tentang penggunaan rumus itu, baiklah saya akan berikan contoh 1. Ini hanya contoh ya, ini contoh. Nanti soal-soal berikutnya akan kita bertemu lagi pada channel selanjutnya. Baik, kita lihat. Jika Anda menjumpai bentuk seperti ini, kita lihat ya, bagaimana jika diselesaikan dengan menggunakan rumus. Kita lihat. Oke dia, ini dia ya. Jadi masing-masing kita bagi dengan X, tangan 3X kita bagi X dikurang sin 2X kita bagi, kita pisah, kita kelompokkan. Lalu lanjutnya limit ini bisa masuk ke dalam, sehingga akan menjadi ini. Kenapa ada tanda kuning ini? Di sini tadi supaya kita menuju ke dalam rumus, supaya sudutnya itu sama, maka yang di bawah saya kali 3 menjadi 3. Supaya nilainya tidak berubah, maka yang di atas juga saya kali 3. Kenapa mesti harus saya kali 3? Agar supaya limit X mendekati 0 tangan 3X per 3X itu sebentar nilainya 1. Oke ya. Jadi kalau bentuk seperti ini belum dikatakan 1. Oke. Limit dikurang ya, dikurang limit X mendekati 0. Nah ini belum dikatakan 1 karena koefisien X di sini 2, di sini 1. Supaya menuju ke rumus, maka X yang di sini saya kali 2 ini, lalu yang di atas sinnya ini saya juga kali 2. Oke ya, saya kira jelas. Kemudian 3-nya ini keluar dari limit, 2-nya juga keluar dari limit, sehingga dapat ini. Barulah ini bisa dikatakan 1, ini juga dikatakan 1. Sehingga hasilnya adalah 3 dikali 1 dikurang 2 dikali 1, hasilnya 3 dikurang 2 sama dengan 1. Saya kira jelas ya. Oke, saya kira sampai di sini. Untuk soal-soal yang memerlukan analisis yang agak sulit, kita akan bertemu pada channel selanjutnya. Baiklah, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.